إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أما بعد أيها الإخوة. Kita melanjutkan kajian syarah dari kitab Al-Wajiz, dan kita masih di kitabun nikah, masuk ke pembahasan yaitu al-khitbah, melamar. Apa itu al-khitbah? Hiya talabuz zawaj minal mar'ah bil wasilatil ma'rufati bainan nas. Yaitu meminta untuk menikahi seorang wanita dengan wasilah yang ma'ruf, sudah merupakan kebiasaan di suatu daerah. Fa'in hasalatil muwafaqah, apabila misalnya si wanita tersebut menyatakan setuju, fahiya mujarradu wa'din bizzawaj, maka itu hanya sebatas janji menikah, bukan lantas kemudian setelah dilamar si wanita jadi halal. Tidak, tidak seperti yang kita lihat di masyarakat Indonesia ini, di mana apabila seorang laki-laki sudah melamar wanita, dia menganggap bahwa wanita itu sudah istrinya. Bahkan na'udzubillah, sebagian mereka berzina, kumpul kebo, karena sudah menganggap bahwa dia pasti akan dinikahi olehnya. Maka dari itu, wanita yang sudah dilamar tetap dia bukan wanita yang bukan mahram. Dia tidak halal untuk dicampuri, tidak halal untuk ada apa yang disebut dengan di Indonesia itu pacaran atau yang lainnya. Adapun hukum khitbah, ia bukanlah syarat sah nikah. Menurut mazhab Syafi'iyah, bahwa khitbah itu hanya sunnah saja. Karena Rasulullah SAW melamar Aisyah. Demikian pula Rasulullah SAW melamar Hafsah bintu Umar, dan mujarradul fi'li la yadullu al-wujud wa innama dalla ala al-istihbab. Sebatas perbuatan Nabi SAW saja tidak menunjukkan kepada wajib, akan tetapi hanya menunjukkan kepada sesuatu yang hukumnya sunnah saja. Sementara menurut jumhur ulama ia boleh. Maka dari itu, apabila terjadi pernikahan dengan tanpa ada khitbah, melamar, maka sah pernikahannya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada asalnya, melamar itu kepada walinya. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari Urwah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar Aisyah kepada Abu Bakar. Maka kemudian Abu Bakar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana akhuk, aku ini hanya saudaramu. Aku ini adalah saudaramu." Faqala akhi fi dinillah wa kitabihi wa yahli halal. Engkau adalah saudaraku di jalan Allah dan kitabnya, dan ia yaitu Aisyah setelah dinikahi menjadi halal untukku. Namun boleh melamar langsung kepada wanita yang akan dinikahi, tidak kepada walinya, apabila wanita itu sudah rasyidah, sudah dewasa. Berdasarkan hadis Ummu Salamah, ia berkata, lamma mata Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Hatib bin Abi Balta'ah untuk mengkhitbah, melamar Ummu Salamah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah mengutus Hatib untuk
melamarkannya untuk Rasulullah kepada Ummu Salamah secara langsung. Tentunya ya akhi, seorang wali yang baik, seorang ayah atau kakak atau ya paman yang merupakan wali daripada wanita itu, berusahalah hendaknya dia mencarikan ya lelaki yang saleh ya buat ya mauliyatihi, ya buat anak wanitanya. Karena sudah kita pernah bahas ya akhi bahwa ya seorang wanita dia ya tidak bisa mencari sendiri laki-laki yang baik untuknya. Karena wanita itu terlalu dikuasai oleh perasaan. Barangkali ada seorang laki-laki berbuat baik kepadanya saja dia sudah memandang dia baik sekali. Padahal di balik itu ada udang di balik batu. Allahu a'lam. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian ya ketika seseorang yang mau mengkhitbah seorang wanita, melamar ya seorang wanita, hendaklah ia memperhatikan bahwa ada ya perkara-perkara atau wanita-wanita yang tidak boleh dilamar. Wala yahillu limuslimin an yakhtuba ala khitbati akhihi. Seorang muslim tidak halal melamar wanita yang sudah dilamar orang. Ini berdasarkan ya perkataan Ibnu Umar, di mana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yabi'a ba'dukum ala ba'i ba'd wa la yakhthubur rajulu ala khitbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu aw ya'dan lahu al-khatib." Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membeli sesuatu yang sudah dibeli orang lain, dan melarang ya melamar seorang wanita yang sudah dilamar oleh orang lain sampai ia ditinggalkan oleh pelamar yang pertama atau diizinkan oleh pelamar yang pertama. Ya maka tidak boleh ya kita melamar wanita yang sudah dilamar orang lain. Akan tetapi bila kita mengetahui misalnya bahwa wanita tersebut ya tidak setuju atau masih ragu apa diterima atau tidak, maka pada waktu itu ikhwatul Islam a'azzani Allah, bolehlah kita ya untuk melamarnya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya, wahai Rasulullah, datang kepada saya dua orang. Ya, yaitu meminang saya. Ya, kemudian wanita itu menyebutkan siapa sahabat yang melamarnya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun Muawiyah fas'aluk. Adapun Muawiyah, ya, dia itu orang enggak punya duit, miskin, kere. Adapun Abu Jaham itu orang yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya, artinya suka memukul istrinya. Maka nikahlah dengan Usamah ya bin Zaid. Lihat di sini, wanita ini sudah dilamar dua orang. Ya, karena ya, dia belum memberikan muwafaqah, persetujuannya. Atau misalnya dia belum setuju karena belum srek. Maka pada waktu itu kalau misalnya kita tahu wanita itu belum memberikan persetujuannya atau belum srek, maka pada waktu itu boleh melamar seorang wanita yang sudah dilamar orang lain. Kemudian ya akhi, tidak boleh dan tidak halal melamar wanita yang masih dalam iddah. Ya, wala yahillu lahu khitbatul mu'taddah min talaqin raj'i li'annaha zawjah kama la yajuzu at-tasrihu bi khitbatil mu'taddah min talaqin ba'inin aw wafati zawjin
Wala ba'sa bit-ta'rid liqaulillahi ta'ala wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Dan tidak halal ia melamar wanita yang masih dalam iddah dari talak raj'i. Apa itu talak raj'i? Nanti insyaallah kita akan jelaskan secara terperinci hakikat daripada talak raj'i, yaitu wanita yang ditalak oleh suaminya 1 dan 2. Karena kalau dia ditalak 1, menunggu 3 kali bersih. Kalau ternyata belum dirujuk juga, setelah 3 kali bersih, ditalak juga, belum dirujuk juga oleh suaminya, maka pada waktu itu si wanita boleh dilamar. Tapi selama dia masih iddahnya, yaitu menunggu 3 kali bersih, maka tidak boleh dilamar. Tidak diperbolehkan seseorang. Karena kenapa? Karena dia masih hak suaminya yang pertama. Suaminya yang pertama masih berhak untuk rujuk kepadanya. Demikian pula ya akhi a'azzani Allah wa iyyakum, wanita yang berada dalam iddah talak bain. Talak bain itu setelah ditalak 3, maka kemudian dia talak bain, maka dia berada di atas iddah. Selama 3 kali bersih, tidak boleh ia nikahi, tidak boleh ia lamar karena ia masih dalam iddahnya. Demikian pula wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, di mana iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, maka selama itu tidak boleh dilamar. Allahumma kecuali sebatas yaitu ta'rid, pemberian isyarat saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Dan tidak mengapa atas kalian pada apa-apa yang kalian ta'rid dari lamaran wanita, yaitu isyarat. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Sekarang kita masuk kepada pembahasan akdun nikah, yaitu akad nikah. Karena akad nikah inilah akhi yang menghalalkan farji. Di mana akad nikah ini terdiri dari rukun-rukun yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad. Waruknahu al-ijab wal qabul. Rukunnya itu adalah ijab dan qabul. Kemudian ikhwatul Islam, ijab qabul itu apa sih? Ijab qabul itu artinya akad yang diucapkan oleh seorang laki-laki, yang kemudian dijawab oleh wali dari wanita itu. Cuma para ulama berbeda pendapat, apakah lafaz daripada ijab qabul itu harus dengan bahasa Arab atau boleh dengan bahasa Indonesia? Maka yang sahih dan yang kuat dari pendapat para ulama bahwasannya boleh berakad dengan bahasa Arab. Adapun mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan tidak boleh akad nikah dengan selain bahasa Arab. Tapi yang rajih adalah bahwasannya ia boleh. Karena tujuan daripada akad adalah menghalalkan farji. Maka dengan akad apapun yang menunjukkan kepada yang sifatnya itu ijab qabul antara laki-laki dan wanita, dalam pernikahan, maka itu boleh. Berkata Syekhul Islam, ta'ayyunul lafzil arabi fi aqdi nikahi fi ghayatil bu'di an usuli Ahmad wa nususihi wa an usulil adillati syar'iyyah. Yang mengharuskan lafaz dengan bahasa Arab dalam akad nikah ini sangat jauh sekali dari pokok-pokok mazhab Imam Ahmad sendiri, bahkan jauh juga dari pokok-pokok dalil-dalil syariat. Idzin nikahu yasihhu minal kafir wal muslim, karena nikah itu sah
Ya, baik pernikahan orang kafir ataupun pernikahan orang muslim. Wa huwa wa in kana qurbah wa innama hiya kal 'itqi was shadaqah. Ya, di mana ia itu sama dengan memerdekakan dan sedekah. Wa ma'lumun anna al-'aqda la yata'ayyan lahu lafdhun la arabiyyun wa la ajami. Dan telah diketahui bahwa akad itu tidak diharuskan lafaz tertentu. Ya, tidak dengan bahasa Arab, tidak pula dengan bahasa selain Arab. Wa kadzalika shadaqah wal waqf wal hibah la yata'ayyan laha lafdhun arabiyyun bil ijma'. Ya, demikian pula sedekah, wakaf, hibah, ya tidak diharuskan harus dengan lafaz Arabi, dengan bahasa Arab, dengan ijma' para ulama. Ya. Maka dari itu, apabila terjadi akad nikah dengan bahasa Indonesia misalnya, karena memang kedua mempelai tidak memahami bahasa Arab, wali dan ininya tidak memahami bahasa Arab. Namun kalau misalnya ya mereka semua bisa bahasa Arab, maka itu sangat ditekankan sekali untuk ya berbahasa Arab. Demikian pula ya akhi, ya para ulama berbeda pendapat apakah ya harus dengan lafaz ya ankahtuka atau zawwajtuka, atau boleh dengan lafaz-lafaz yang lain yang menunjukkan kepada pernikahan. Ya, dikarenakan masalah pernikahan ini sesuatu yang sifatnya jarang, maka yang rajih wallahu alam, maka harus dengan lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada pernikahan. Kemudian ya akhi, ya ijab qabul ini diizinkan padanya, disyaratkan padanya, ya yang pertama iznul wali, yaitu izin dari wali. Ya. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin lam yunkihha al-waliyyu fanikahuha batilun fa in asabaha falaha mahruha bima asaba minha wa in istajaru fasultanu waliyyu man la waliyyalah. Wanita mana saja yang tidak dinikahkan oleh walinya, maka nikahnya batal, kata Rasulullah SAW. Ya. Di sini tegas sekali Rasulullah mengatakan bahwa wanita ya yang tidak dinikahkan oleh wali, seperti yang di zaman sekarang subhanallah ya, munculnya jamaah-jamaah Islam yang mengkafirkan selain jamaahnya, yang kemudian yang menikahkan ya adalah ustadz dari jamaah itu yang katanya dia sebagai wali hakim, ya, yang mendirikan sendiri hakim, menentukan hakim sendiri, yang kemudian si wanita itu dinikahkan tanpa persetujuan dari wali yang sebenarnya, yaitu orang tuanya. Ya, maka itu semua ya akhi tidak sah. Itu semua tidak dibenarkan. Nah, ini dikarenakan munculnya pemikiran kafir mengkafirkan yang subhanallah di zaman sekarang kita lihat ya sangat tampak sekali. Ya. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian wali ya. Yang namanya wali itu disyaratkan padanya ahliyah. Keahlian bahwa dia memang ya seorang yang ahli. Kapan disebut ahli? Yaitu an yakuna balighan, hendaknya dia orang yang sudah balik. Memang terjadi ikhtilaf para ulama mengenai ya anak kecil yang sudah mumayyiz. Ini apakah dia berhak boleh menjadi wali atau tidak? Wallahu alam, saya belum bisa ya memberikan tarjih dalam masalah ini. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Syarat yang kedua, hudhurus syuhud, yaitu ya harus dihadiri oleh saksi-saksi.
Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah, ya. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dengan dua saksi yang adil. Ini berarti harus ada dua saksi yang adil, ya, dan harus dengan wali. Dan hadis-hadis setelah yang sudah kita sebutkan tadi merupakan bantahan terhadap Abu Hanifah yang mengatakan bahwa wanita yang sudah balik dan berakal katanya boleh menikahkan dirinya dengan tanpa wali dan tanpa dua saksi. Ya, jelas ini adalah pendapat yang sangat jauh dari kebenaran. Ya, karena bertentangan dengan hadis-hadis yang terang dan tegas sharih bahwasannya ya wanita yang dinikahkan dengan tanpa wali, baik itu yang perawan maupun janda, ya, dan tidak dinikahkan oleh walinya, maka Rasulullah mengatakan nikahnya batil dan nikahnya batil. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan ingat yang harus diperhatikan oleh wali, ya, tidak boleh si wali memaksakan untuk menikahkan anak wanitanya dengan seorang laki-laki. Ya, harus diminta izinnya dulu. Ya, makanya di sini dikatakan fa innahu yajibu 'alal wali isti'dzan man fi wilayatihi minan nisa qabla az-zawaj. Ya, wajib seorang wali itu minta izin dulu kepada wanita yang akan dinikahkan sebelum menikah. Wala yajuzu lahu ijbarul mar'a 'ala zawaj illam tarda. Dan apabila si wanita tidak mau dan tidak ridha, tidak boleh ia memaksakannya. Ya, kayak Siti Nurbaya itu semua tidak diperbolehkan, haram dalam Islam. Ya. Fa in aqada 'alaiha. Kalau ternyata bapaknya yang memaksa-maksa juga untuk menikahkannya sementara dia tidak ridha, falaha faskhul aqdi, maka wanita itu punya hak untuk membatalkan pernikahan. Ya. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW bersabda, lan tunkahul ayyim hatta tustamar. Ya, seorang janda tidak boleh dinikahi sampai ia dimintai musyawarah. Wala tunkahul bikru hatta tusta'dzan, dan seorang perawan tidak boleh dinikahi sampai diminta izin. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Mereka berkata, wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Ya, qala antaskut, yaitu diam. Karena di zaman dulu ya akhi, ya para perawan tuh ya sangat kuat rasa malunya. Mereka itu untuk mengatakan iya itu malu sekali. Kalau zaman sekarang boro-boro, ya sudah nggak punya rasa malu. Bahkan para perawan di zaman sekarang ini udah perawan setengah janda. Ya. Disebutkan dalam hadis wa an Khansa binti Khaddam al-Ansariyah. Ya al-Ansariyah anna abaha zawwajaha wa hiya thayyib fakarihat dzalik. Ya, bahwa ayahnya menikahkannya ya, waktu itu ia janda dan ia tidak suka kepada laki-lakinya. Ia tidak mau untuk dinikahkan. Fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faradda nikahaha, dan Rasulullah pun membatalkan pernikahannya. Demikian pula dari hadis Ibnu Abbas, ya, hadis yang tadi yaitu dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah dan Nasa'i. Demikian pula Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas bahwasannya ada seorang perawan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarat lahu anna abaha zawwajaha wa hiya karihah. Lalu ia menyebutkan bahwa ayahnya yang menikahkannya dalam keadaan ia tidak mau. Ya. Fa khayyaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan, silakan mau diteruskan atau mau dibatalkan. Ya. Lalu bagaimana kalau wanita tersebut masih kecil? Ya, anak wanita tersebut masih kecil. Bolehkah ayahnya menikahkan dengan seorang laki-laki yang lain
Sehingga setelah besar baru diberitahu misalnya ini suamimu. Ya. Maka para ulama, hampir semua ulama menyatakan bahwa wanita yang masih kecil, yang belum balik, ya boleh dinikahkan oleh ayahnya dengan tanpa izinnya. Ya, sebab tidak ada makna untuk meminta izin kepada orang yang tidak tahu bagaimana izin. Ya, ini berdalil dengan kisah bahwa Rasulullah SAW pernah Abu Bakar menikahkan Aisyah dengan Rasulullah yang waktu itu masih kecil. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah yang harus diperhatikan oleh seorang wali. Nah, sekarang jadi permasalahan siapa wali itu? Ini para ulama berbeda-beda pendapat mengenai siapa wali. Maksudnya wali yang mana yang paling berhak untuk menikahkan. Ya. Adapun wali, ya mereka adalah al-asabah, yaitu saudara-saudara dari kalangan laki-laki, yaitu ayah. Ya, demikian pula paman, demikian pula kakak, demikian pula adik. Ya, itu adalah walinya. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat, ya, mana yang paling berhak ya untuk menikahkannya. Menurut Hanafiyah, anak-anak wanita si anak lebih berhak. Menurut Malikiyah, ya anak, kemudian ayah, kemudian ikhwah, saudara-saudaranya. Ya, kemudian menurut Syafi'iyah, ayah, kemudian kakek, kemudian saudara-saudaranya, kemudian anak-anaknya, kemudian paman. Ya. Yang jelas, akhi, bahwa tabit atau batasan dalam wali adalah al-qarabah wal hirsu ala maslahatil mar'ah wa ri'ayatiha. Yaitu kerabat dan ya keinginan yang kuat, kesungguhan untuk mengurus kemaslahatan si wanita, dan ini tidak mungkin terjadi kecuali kepada seorang ayah. Ya, di mana ayah itu lebih banyak ya rasa kasih sayangnya, bahkan dialah yang mengurus dari semenjak kecilnya. Maka dari itulah mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah itu yang lebih kuat bahwa ayah ya lebih didahulukan daripada yang lainnya, kemudian setelah itu kakeknya. Kemudian setelah itu terjadi ikhtilaf antara Syafi'iyah dan Hanabilah. Kalau Syafi'iyah mengatakan saudaranya, kalau Hanabilah mengatakan anaknya, anak si wanita itu. Ya. Dan yang rajih wallahu alam, pendapat Syafi'iyah, kemudian ya pendapat Hanabilah dalam masalah ini. Ya, wallahu alam. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Saya kira cukup ya pembahasan kita pada kesempatan pagi ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naam. Ya, demikianlah pendengar roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesi materi yang disampaikan oleh narasumber kita Ustaz Badrul Salam Al-Siyah Allah taala mengenai al-wajiz, itu bab nikah yang disampaikan oleh beliau, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan tiba saatnya bagi para pendengar sekalian yang ingin bersoal jawab, silakan antum bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543, atau bisa menghubungi di line pesan singkat di 081 989 6543, dan kita angkat penelpon pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa dan dari mana, Pak? Sam, Cinere. Bapak siapa? Sam. Bapak Syam. Iya. Ya, silakan Bapak Syam. Kalau saksi, boleh nggak ayah menjadi saksi perkawinan anak laki-lakinya? Maksudnya gimana, Pak? Ayah jadi saksi dalam perkawinan anak laki-lakinya. Ini dia menikah itu anak laki-laki. Boleh nggak ayahnya jadi saksi? Iya. Itu aja, Pak ya? Iya, makasih. Iya. Ya, untuk laki-laki karena tidak disyaratkan harus ya dengan wali, ya tidak sehalnya seperti wanita, maka seorang ayah atau ayah dari laki-laki itu boleh menjadi saksi karena tidak ada ketentuan dari masalah ini. Ya, maka pada waktu itu dikembalikan kepada keumuman lafaz hadis bahwa saksi itu harus saksi yang adil.
Maka kalau ayah dari kalangan laki-laki menjadi saksi, maka diperbolehkan. Allahu a'lam. Ya, demikian untuk Bapak Syam yang berada di Cikarang. Selanjutnya masih kita angkat di line telepon 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Umi? Dengan Ummu Sulha. Ummu Sulha di mana? Di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur. Ya, silakan, Umi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Dari keluarga kami ada yang seperti tadi Ustaz katakan bahwa dia dinikahkan, keluarga kami laki-laki dinikahkan oleh ustadznya, oleh gurunya dengan wanita kebetulan mohon maaf bercadar dan berpakaian hitam. Kemudian apakah nikahnya itu sah? Hingga kini sudah beranak 4 Ustaz, dan pihak keluarga kami masih tetap menganggap itu belum sah. Bagaimana menurut Ustaz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, secara hukum asal, bahwa pernikahan yang tidak dinikahkan oleh walinya, bahkan walinya dari ayah dan tidak setuju, lalu kemudian dinikahkan oleh ustadznya, walaupun dia bercadar, tidak mengharuskan, karena tidak setiap yang bercadar itu ternyata di atas akidah yang sahihah. Banyak yang bercadar juga ternyata pemikirannya pemikiran khawarij misalnya, yang mudah mengkafirkan. Ada juga yang bercadar tapi ternyata pemikirannya sufi. Karena sebagian sufi itu juga ada yang mewajibkan cadar. Kita tidak bisa menghukumi secara umum setiap yang bercadar berarti sama orangnya, tidak. Maka dari itu, ustadz yang menikahkan, bila ustadz yang menikahkan, karena ustadz itu bukan wali, bukan pula hakim, maka pada asalnya tidak sah. Tidak sah. Seharusnya si wanita tersebut dinikahkan oleh walinya. Cuman karena terkadang pemikiran yang menyesatkan itu, dianggap bahwa bapaknya kafir. Dianggap bahwa penghulu juga kafir. Sehingga apa yang terjadi, si bapak katanya tidak berhak untuk menikahkan karena kafir. Penghulu dianggap kafir karena katanya itu termasuk bagian dari pemerintahan. Akhirnya apa yang terjadi, karena pemikiran yang menyesatkan ini, akhirnya si wanita dinikahkan oleh ustadznya. Subhanallah, akibat dari pemikiran ini. Makanya menanggung dosanya adalah si ustadz itu. Adapun si wanita tadi karena kebodohan dia, karena ketidaktahuan dia, semoga Allah memaafkannya. Allahu a'lam. Ya, demikian untuk Ummu Sulha yang berada di Jakarta Timur. Dan selanjutnya masih di 0218236543 sudah ada Bapak Turhamun yang berada di Cikarang. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, hukum wali lewat telepon itu gimana Ustaz? Wali dari perempuan. Iya. Itu aja. Terima kasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam akhi. Saya tidak tahu tentang masalah ini. Nanti kita akan bahas lagi apakah itu boleh atau tidak. Dan kita akan lihat dan baca cari fatwa-fatwa ulama tentang masalah ini. Masih kita angkat di line telepon satu lagi di 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo. Iya, silakan Pak. Bapak sudah terhubung. Halo. Iya, halo. Saya dari Jakarta. Dengan siapa Pak? Tito. Pak siapa? Pak Tito. Gitu. Iya. Di Jakarta. Iya, Lincin. Iya, silakan Pak. Iya, silakan. Ada wanita nikah sama kawan saya, tapi wanita itu masih punya suami. Dan wanita itu waktu nikah bilangnya janda sama kawan saya. Dan akhirnya dia nikah. Dan waktu nikah juga itu dia tanpa pemberitahuan orang tua si wanita. Jadi apakah nikah itu sah atau tidak, Ustaz? Dan begitu aja ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas pernikahannya tidak sah. Apalagi dia berbohong, dia sudah dosa. Dia sudah masih punya suami, dan suaminya belum menceraikan dia. Sudah gitu dia tidak bilang kepada suaminya, kepada walinya.
jelas ini dosa di atas dosa, dan pernikahannya selama itu adalah zina. Ini semua adalah ya perkara yang jelas ya sangat menyimpang dari syariat Islam ini. Maka kewajiban bapak adalah mengingatkan, ya, dan bahwasanya itu adalah perbuatan zina yang diharamkan. Nah, ya, setelah kita angkat pertanyaan dari para penelpon, selanjutnya kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah cukup banyak. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah. Ustadz, bagaimana hukumnya tunangan dalam Islam karena si akhwat belum siap untuk menikah? Ya akhi, apabila seorang akhwat belum siap menikah, jangan ia mengadakan tunangan atau yang lainnya, sebab seperti ini akan menyebabkan banyak mudarat. Mudarat yang pertama yaitu akan kotor hatinya. Sering bahkan bisa menjerumuskan kepada zina. Baik itu zina ya hati atau zina mata atau zina pikiran. Bahkan naudzubillah bisa menjerumuskan kepada zina ya badan, hubungan badan. Maka kalau memang si akhwat itu belum siap, ya tidak perlulah dia dilamar atau menerima tunangan dulu. Ya, kita tidak tahu. Barangkali ya setelah beberapa lama atau setelah dia siap ternyata ada lelaki yang lebih baik ya dari lelaki yang pertama tersebut. Maka tunangan seperti itu, apalagi dengan adanya cincin tunangan yang merupakan ikatan-ikatan yang itu semua adalah ya diada-adakan dalam Islam, maka itu semuanya hendaknya dijauhkan karena itu bukan berasal dari Islam. Allahu a'lam. Saya masih di pesan singkat 308198965543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari akhwat yang dimuliakan Allah. Ustadz, dulu ana menikah di jamaah tertentu, baru nikah lagi di KUA dalam keadaan hamil. Apakah pernikahan kami sah? Ya, kalau memang ternyata dari KUA menyatakan sah, ya, maka insya Allah sah. Ini dikembalikan kepada tentunya ya wali hakim. Kalau mereka dari kalangan penghulu menyatakan sah, ya sudah sah insya Allah. Nah. Masih di pesan singkat. Sebagian orang, ini dari Edi di Jakarta, sebagian orang ketika sebelum akad nikah atau ijab kabul mereka melakukan azan terlebih dahulu, dan ada pula dibacakan lantunan Al-Quran terlebih dahulu. Bagaimana hukumnya? Adapun azan, maka ya tidak pernah diriwayatkan dari Rasulullah, tidak pula dari para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para imam-imam yang 4, ya bahwa mereka apabila mau mengadakan ijab kabul dilaksanakan azan terlebih dahulu. Ini semua diadakan dalam Islam. Ya, ini semua bid'ah-bid'ah yang baru muncul di zaman ini. Maka hendaklah kita jauhi segala macam yang diadakan dalam Islam, ya akhi. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Adapun membacakan Al-Quran ini pun juga belum kita dapati ya contoh itu dari salafun as-salih, tidak dari sahabat, tidak pula dari tabi'in, tidak pula dari tabi'ut tabi'in, tidak pula dalam kitab-kitab ya para ulama mazhab ya bahwa mereka apabila menikahkan atau ijab kabul ya didahului dengan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Allahu a'lam. Ya, demikian untuk Bapak Edi yang berada di Jakarta yang pertanyaannya melalui pesan singkat. Dan selanjutnya kita beralih di line telepon 0218236543. Sudah ada Ufti Siti yang berada di Meruya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya punya kakak, rencananya mau menikah. Nah, wanitanya ini dari kecil ditinggal sama orang tuanya, ayahnya. Nah ini tapi saya tahu keberadaan orang tuanya. Tapi yang wanita ini sama orang tuanya nggak mau ayahnya tuh mewakili gitu, deh jadinya mau pakai adiknya aja sebagai walinya. Nah itu gimana ya Ustadz ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wajib seorang wanita untuk memberitahu dahulu ayahnya. Karena sudah kita bahas tadi bahwa wali yang paling berhak untuk wanita adalah ayahnya. Ya, bila tidak ada maka ya saudaranya boleh. Ya, beritahu dulu.
itu adalah merupakan suatu adab. Dan itu adalah sebuah kewajiban karena wali yang paling berhak adalah ayah. Ya, beritahu kepada ayahnya bahwa dia ingin menikah. Bagaimana ayah, apa ayah bisa menjadi wali? Kalau ternyata si ayah misalnya, udahlah nggak apa-apa dinikahkan sama ya kakak kamu atau adik kamu, maka pada tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Ya, demikian untuk Ukhti Siti yang berada di Meruya. Dan selanjutnya masih di line telepon 0218236543 sudah ada Ibu Reni yang berada di Jakarta. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya dulu menikah mempunyai satu anak. Lalu ada kejadian tidak enak. Kakak saya itu memaksa saya cerai dengan suami dengan surat talak. Suami saya tidak niat cerai, tapi karena dipaksa menandatangani, dia tanda-tangani. Lalu kami ingin rujuk, apakah mesti nikah ulang, sedangkan dia berpikir, saya tidak pernah merasa menceraikan kamu. Hanya tanda tangan gitu? Iya, hanya tanda tangan tanpa ucapan. Dan itu pun saya tidak ketahui, karena saya lagi di kampung. Apakah dia dipaksa, Bu? Iya. Oleh kakak saya, wali. Dipaksa menceraikan tanda tangan. Sebabnya kenapa? Ya karena ada masalah dia dengan kakak saya, ada masalah. Oh begitu. Ya begitupun lagian juga waktu saya menikah rezeki agak seret, dan kakak saya itu mungkin merasa kasihan gitu kepada saya, jadi mungkin kata. Dan waktu ia menandatangan tidak ada lafaz dan tidak ada lafaz talak dan tidak ada apa-apa gitu, Bu? Wallahualam, karena saya tidak ada di tempat waktu kakak saya suami saya menandatangani itu, tidak pas. Kata suami saya sih kami sudah sering ketemu di luar, Ustaz. Kata dia, papa nggak pernah, papa bilang sama kakak mama, papa masih sayang sama mama, sama anak papa, tapi dipaksa dengan kata-kata keluarga sudah tidak suka sama kamu, tolong tanda tangan, mau nggak mau papa nggak ada duit, kata dia gitu. Sementara hati tidak menceraikan gitu. Dan sampai sekarang pun kami suka bertemu di luar, Ustaz. Iya. Terus pengetahuan kakak saya. Iya. Ya. Cukup ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila si laki-laki itu sebatas tanda tangan dan tidak ada mengucapkan ucapan cerai, tidak pula ada niat untuk mentalak. Sebatas dia kemudian terpaksa tanda tangan karena tanda tangan tidak menunjukkan kepada cerai. Ya. Maka pada waktu itu Allahu alam tetap ini butuh kepada niat. Ya, dan yang menentukan adalah niat. Bila tanda tangan tersebut tidak ada lafaz talak, tidak pula ada niat untuk talak, maka Allahu alam belum jatuh talaknya. Belum jatuh talaknya. Maka pada waktu itu ibu masih sebagai istri dia. Allahu alam. Bagaimana kalau dipaksa untuk diucapkan kata talak itu, sih? Paksaan itu ada dua macam. Ada paksaan yang sifatnya mulji. Artinya seseorang sudah kehilangan hak, sudah kehilangan pilihan lain. Maka kalau paksaan itu sifatnya mulji, maka tidak sah talaknya. Tapi kalau paksaan itu tidak mulji, dalam artian dia punya kemampuan juga untuk menolak, kemudian dia mengucapkannya juga, maka Allahu alam jatuh talak. Tapi itu baru talak satu. Tapi itu baru talak satu. Kalau misalnya sudah lama dia tidak rujuk, boleh dia kembali lagi kepada istrinya dengan akad nikah yang baru. Wallahu a'lam. Ya, demikian untuk Ibu Reni yang berada di Jakarta. Semoga Allah memberikan jalan keluarnya. Dan selanjutnya masih di line telepon 0218236543 sudah ada Abu Fatih yang berada di Lubang Buaya. Silakan Abu Fatih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang saya ingin tanyakan masalah prosesi pernikahan yang sesuai sunnah, Ustaz. Pertama, karena kan kita lihat selama ini prosesinya itu kan ada baca-bacaan Al-Quran, terus mengucapkan syahadat, kemudian penghulu mengucapkan sesuatu ucapan kepada sang pengantin, kemudian walinya menjawab. Kemudian lagi ada masalah sigot taklik, Ustaz. Karena sebagian ada yang berkata sigot taklik itu merupakan perceraian setelah akad. Gimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhwatul Islam, bahwa
proses pernikahan dalam kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW tidaklah sesusah yang kita lihat di zaman sekarang. Saya tidak tahu ya bacaan-bacaan yang ada itu siapa yang membuatnya, karena tidak pernah itu dinukil dari salafun salih, tidak pula imam yang empat. Bahkan kalau kita membaca hadis-hadis Nabi SAW ketika menikahkan sebagian sahabat, kita dapati sangat mudah sekali. Seperti pernah disebutkan bahwa ada seorang wanita datang dan menawarkan dirinya kepada Rasulullah. Namun Rasulullah setelah melihat wanita itu kurang seret di hatinya, maka si wanita itu diam. Lalu berdirilah seorang laki-laki dan berkata, "Ya Rasulullah, kalau begitu nikahkan dia dengan aku." Kata Rasulullah, "Apa kamu punya sesuatu untuk mahar?" "Tidak punya ya Rasulullah." Kata cari walaupun cincin dari besi. Ternyata dia pun tidak punya. "Apakah engkau punya bacaan Al-Quran? Hafalan?" "Punya ya Rasulullah." Maka Rasulullah sabda, "Ankahtuka, aku nikahkan engkau dengan wanita ini, dengan apa yang kamu miliki, dari hafalan Quran, itu maharnya. Kalau memang sudah tidak ada sama sekali yang lainnya." Setelah itu selesai. Sama sekali tidak sesusah yang ada zaman sekarang ini. Maka dari itu, yang pertama, ketika terjadi misalnya ijab qabul, yang harus diperhatikan di sini bahwa seorang wanita tidak boleh direndengkan dengan laki-laki. Ketika sebelum ijab qabul, kenapa? Karena dia belum sah dan bukan mahramnya. Kita lihat di Indonesia ini, si wanita dan laki-laki direndengkan. Ini jelas sesuatu yang sangat tidak sesuai dengan sunnah, karena dia belum menjadi istrinya. Bagaimana wanita itu di dalam kamar, yang melaksanakan ijab dan qabul adalah wali daripada wanita itu. Maka kemudian yang paling berhak untuk menikahkan adalah si bapak. Kalau bapak ternyata tidak bisa, boleh dia mewakilkan kepada misalnya penghulu. Tapi kalau kita lihat penghulu juga banyak sekali keanehan-keanehan atau bacaan-bacaan yang sama sekali tidak pernah disyariatkan, bahkan tidak pula ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Seperti membaca Al-Fatihah dulu, disuruh membaca syahadat dulu. Semua itu tidak pernah dinukil dari salafun salih, tidak pernah pula dinukil diperbuat oleh para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula imam yang empat. Maka seorang wali bapak yang faham sunnah, hendaknya dia melaksanakannya sendiri. Dimulai dengan khutbatul hajah. Boleh misalnya seorang ustaz mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khutbah nikah ini itu sangat disunnahkan. Sangat dianjurkan sekali. Kemudian membaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, kemudian ya an-nisa ya ayyuhan nas, kemudian juga dalam surat Al-Ahzab ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida amma ba'du fa inna asdaqal hadits. Bila disertai dengan beberapa nasihat yang bermanfaat untuk kedua mempelai, silahkan, boleh. Lalu kemudian setelah itu dinikahkan, ijab qabul langsung. Di mana tidak ada bacaan-bacaan khusus seperti yang tadi disebutkan. Langsung ijab dan qabul. Maka misalnya seorang laki-laki apa seorang bapak berkata, aku nikahkan engkau dengan bahasa Indonesia misalnya, dengan putriku yang bernama Fulanah binti Fulanah. Maka kemudian si laki-laki berkata, aku terima nikahnya Fulanah binti Fulanah dengan mahar sekian kilogram emas, yang dibayar secara cicil misalnya. Maka itu boleh, maka sah. Dan pada waktu ada dua saksi yang adil. Setelah selesai akad nikah selesai. Kemudian dari hadirin boleh mengucapkan kepada si laki-laki doa yang masyhur, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Tidak ada doa-doa bersama, tidak ada semua itu diada-adakan akad Islam.
Makanya sunnah itu mudah, Islam mudah. Rasulullah SAW sabda, inna dina yusrun. Agama kita itu mudah. Wala yushadud dina illa ghalabah. Ya, tidak ada yang memperberat agama kecuali pasti akan kalah. Ya, maka jangan kita menyusah-nyusahkan diri ya untuk mengadakan bacaan-bacaan tertentu. Ya, karena itu semua tidak pernah diajarkan oleh agama kita. Wallahu a'lam. Ya, demikian untuk Abu Fatih ya, yang berada di Lubang Buaya. Selanjutnya kita beralih pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat, yaitu yang menyambung pertanyaan tadi mengenai kata-kata akad dari Abdullah di Cilengsi. Ustaz, apakah sah apabila dalam akad tidak disebutkan jumlah mahar, hanya dikatakan saya terima nikahnya fulan bin fulan? Karena ya, mahar itu harus ada. Dan itu mahar merupakan salah satu syarat sah pernikahan. Maka yang lebih baik dalam akad disebutkan. Tapi kalau tidak disebutkan tapi mahar ada, ya, itu tidak berpengaruh, akan tetapi itu yang sangat ditekankan sekali. Supaya apa? Supaya tidak terjadi ghoror. Jahalah. Karena ya, tidak boleh sesuatu yang tidak jelas. Akadnya maharnya berapa? Maka pada waktu itu hendaknya disebutkan bahwa maharnya segini. Ya, jangan kemudian dengan mahar, ya, wallahu alam nanti aja dipikirin lagi misalnya. Nanti dikasih teh botol gimana? Ya, Allah musta'an. Nah. Ya, selanjutnya masih di pesan singkat di 0819896543 dari hamba Allah yang berada di Bogor. Ustaz, bolehkah melakukan akad nikah tanpa sepengetahuan orang tua laki-laki? Karena orang tua laki-laki tersebut belum mengizinkan, dan bolehkah akad diulang setelah orang tua tahu? Allahu a'lam, enggak tahu. Iya. Selanjutnya pertanyaan masih di pesan singkat. Ini ada beberapa ya, cukup banyak pertanyaan yang senada, yaitu mengenai menikah dalam keadaan hamil. Bagaimana status anaknya dan bagaimana hukum warisnya dan bagaimana nasabnya? Ikhtilaf para ulama tentang masalah menikah dalam keadaan hamil. Iya. Abu Hanifah memberikan perincian apabila yang menikahinya adalah yang menghamilinya maka sah. Dan bila yang menikahinya bukan yang menghamilinya maka itu tidak sah. Sementara Imam Syafi'i mengatakan sah secara mutlak, baik yang menghamili maupun yang tidak menghamilinya. Adapun mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tidak sah. Ya, dan ini telah disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dari dalil dari sisi yang sangat banyak sekali. Lebih dari 50 sisi. Ya, wallahu alam. Yang saya condong kepadanya pendapat Imam Ahmad. Akan tetapi, ya, ketika misalnya si wanita ini dinyatakan sah oleh penghulu, ya, dia sebagai wali hakim, nah, di mana di situ juga dihadiri oleh bapak dan yang lainnya, dan penghulu menyatakan sah, ya wallahu alam, dia mengikuti ya fatwa daripada penghulu atau ulama yang ada di negerinya tersebut. Wallahu alam. Bagaimana nasabnya? Ya, tidak apa-apa. Jadi dinisbatkan kepadanya. Kalau memang ternyata itu dari air atau lelaki yang menikahinya itu adalah yang menghamilinya. Ya, namun ya atas pendapat jumhur ulama bahwasannya anak hasil zina itu tidak boleh dinisbatkan kepada bapak, tapi dinisbatkan kepada ibu, karena Rasulullah bersabda al-waladu lil firash. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana kalau anaknya itu lahir perempuan dan ketika anaknya itu ingin menikah setelah besar nanti, apakah ayahnya itu boleh menjadi walinya? Yang lebih baik yaitu menjadi walinya adalah wali hakim. Iya. Yang lebih baik yang menjadi walinya adalah wali hakim bagi dia. Allahu a'lam. Dan masalah warisannya, saya belum mendapatkan ini, belum memberikan membahas tentang masalah apakah dia mendapatkan warisan dari ayahnya tersebut atau tidak. Akan tetapi yang saya ingat bahwa pendapat jumhur mengatakan dia tidak mendapatkan warisan dari ayahnya tersebut. Ya. Akan tetapi apakah dia, kalau misalnya dia bukan anaknya, bolehkah si ayah tersebut dia menikahi si anak tersebut karena tidak dinisbatkan kepadanya? Jawab tidak boleh. Tetap tidak diperbolehkan.
Makanya di sini ikhtilaf yang kuat para ulama. Adapun sebagian sahabat seperti Abdullah bin Umar, demikian pula diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang menganggap bahwa pernikahan mereka sah dan anaknya pun juga tetap dinisbatkan kepada bapaknya. Allahu a'lam. Coba antum rujuk ya kitab Ibnu Munzir juga dalam kitab Al-Awsat, dan juga antum rujuk ya kitab Al-Mughni dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Qudamah dan Majmu' Fatwa Syekhul Islam, dijelaskan di situ ya perincian-perinciannya. Allah. Ya, demikian untuk pertanyaan mengenai masalah kehamilan di luar nikah ya. Mudah-mudahan pertanyaan dan jawabannya sudah mewakili dari beberapa pertanyaan yang masuk kepada redaksi kami. Dan selanjutnya kita beralih di line telepon di 0218236543. Sudah ada Hasnah yang berada di Cibubur. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ada teman saya yang menikah di depan mayit ayahnya, apakah itu diperbolehkan? Dan juga kalau mahar itu, dan si ayah itu meninggal, sudah saat itu sedang meninggal. Oh iya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah sah atau tidak? Terus kalau misalnya seorang pengantin sudah menikah diberikan mahar ke Mekah, boleh enggak Ustaz? Maharnya pergi haji gitu misalnya. Iya, cukup Ibu ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang jadi wali adalah yang masih hidup, bukan mayat. Karena mayat tidak bisa jadi saksi dan tidak bisa bersaksi. Bagaimana mayat hendak dijadikan sebagai wali? Iya. Nanti ijab kabulnya sama mayat bangun lagi begitu, ya lari semua orang. Maka dari itu, ya yang menikahkan dia adalah wali yang masih hidup. Kalau misalnya si ayah meninggal dunia, ya maka yang menikahkan dia adalah, yaitu ada ikhtilaf para ulama apakah ya saudara-saudaranya dulu atau anak-anak itu kalau dia punya anak, kalau dia janda misalnya. Maka saudara-saudaranya kalau dia perawan, ya yang menikahkan dia. Ya. Adapun mahar pergi ke Mekah atau pergi haji, Allah alam, saya juga nggak tahu. Ya, saya belum membahas juga. Insyaallah ini ada beberapa PR yang harus saya kerjakan, ya, yang harus saya cari dalam beberapa fatwa dari para ulama. Apa mudah-mudahan ya insyaallah Allah mudahkan kepada saya untuk membahas pembahasan seperti tadi. Nah. Ya, selanjutnya masih di 0218236543. Sudah ada Bapak yang berada di Gambir ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Maaf Pak, tadi terlupa dengan Bapak siapa? Andi. Bapak Andi ya? Iya. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya kriteria wanita yang harus dinikahi menurut sunnah, karena minggu kemarin kajian saya nggak menyimak gitu. Diulang. Bapak belum nikah ya? Andi belum nikah ya? Belum. Iya. Iya. Wanita yang kriteria yang hendaknya kita nikahi, ya, yang pertama adalah kita utamakan yang mempunyai agama yang kuat, yang salihah, dan akhlak yang baik. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba', bahwa wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Ya. Yang pertama adalah karena kecantikannya, yang kedua karena harkatnya, yang ketiga karena hartanya, dan yang keempat yaitu agamanya. Maka Rasulullah bersabda, fadfar bidzatid din taribat yadak. Ya, pilihlah yang mempunyai agama, niscaya engkau akan bahagia. Yang kedua apa? Ya, diusahakan ya yang banyak anaknya dan banyak cinta kepada suaminya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, at-tazawwaju al-wadud al-walud, yang nikahilah wanita-wanita yang banyak cinta kepada suami dan banyak anaknya. Fa inni mukatsirum bikumul umam, karena aku berbangga ya dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Ya. Bagaimana mengetahuinya? Tentu dengan melihat biangnya, ibunya. Kalau memang ternyata orang tuanya atau ibunya banyak anaknya, insyaallah ya tidak jauh dari itu. Kemudian juga ya yang ketiga yaitu wanita-wanita yang bukan diharamkan untuk dinikahi, seperti mahram ataupun
baik mahramnya itu adalah mahram selama-lamanya ataupun mahram yang sifatnya taukid muakkad, dapat terbatas dengan waktu. Maka ini adalah beberapa dua kriteria ini, insyaallah hendaknya kita coba ya untuk melaksanakannya. Akan tetapi kalau misalnya Bapak ingin ya istri Bapak atau calon istri ya antum misalnya yang cantik juga, silahkan. Ya karena memang terkadang kecantikan juga ya ikut andil di dalam membantu menentukan pandangan kita. Kadang kalau istri kita itu misalnya jelek, ya apalagi swing, akhirnya apa yang terjadi? Ya kita nggak pernah ngelihat perempuan lain yang cantik, masya Allah, matanya melotot terus, sehingga akhirnya tujuan dari pernikahan pun juga tidak tercapai. Ya, daripada tujuannya yaitu diantaranya untuk menentukan pandangannya, ya, maka tidak apa-apa. Tapi ingat juga ya, antum juga harus ngaca. Ya wajah antum 5 kok pengennya dapat 9 gitu loh. Iya. Allahu a'lam. Iya, selanjutnya masih di pesan singkat di 0218236543. Sudah ada sudah ada Abu Nada yang berada di Cikarang. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, Ana mau nanya. Nama ini Ustaz, kadang jadi penghubung untuk bertemunya ikhwan dan akhwat itu. Maklar, Pak. Ya, mungkin sombleng itu saja. Ya. Untuk yang kali ini, untuk yang ketiga kalinya insyaallah. Cuman ini Ustaz, Ana kadang muncul di pikiran Ana sendiri itu entah itu was-was apa gimana, nanti mohon tanggapan dari Ustaz itu. Jadi kadang Ana berpikiran nanti sekiranya kalau dari ikhwan ataupun akhwatnya nanti jadi menikah, terus di keduanya ini ada sisi-sisi kurang sehingga menyebabkan kekecewaan di salah satu pihak. Ini Ana selaku penghubung ini kena tanggung jawab dari itu enggak gitu Ustaz. Kemudian untuk yang pertanyaan secara umumnya, Ana minta nasihat untuk Ana dan teman-teman yang lain yang mungkin membantu ikhwan maupun akhwat yang lain gitu. Iya. Bisa saling bertemu sehingga melaksanakan pernikahan gitu. Iya. Cukup kan? Kebetulan jazakallahu khair Ustaz. Baik. Perbuatan antum insyaallah, ya perbuatan antum insyaallah termasuk perbuatan yang baik. Ya karena mimbab ta'awun 'alal birri wat taqwa, yang membantu orang-orang untuk mencarikan jodohnya. Lebih-lebih di zaman sekarang ya banyak sekali akhwat-akhwat ya terkadang kita lihat sudah tua, ya sudah sampai umur, ya sudah punya umur tapi belum juga ada ikhwan yang melamarnya. Maka antum kemudian mencarikannya, ini insyaallah pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi kalau misalnya ya di dalam perjalanan pernikahan setelah antum mempertemukan mereka ternyata terjadi ketidakcocokan antara keduanya. Setelah itu terjadi perceraian, itu bukan salah antum. Antum cuma sebatas membantu. Antum hanya sebatas menawarkan bantuan. Namun juga tentunya berusaha juga ya ketika antum menawarkan akhwat kepada ikhwan atau ikhwan kepada akhwat, menyebutkan aib-aib yang ada pada ikhwan atau akhwat tersebut. Karena menyebutkan ikhwan aib pada waktu itu bukan ghibah. Ya makanya ketika Fatimah bintu Qais datang kepada Rasulullah dan mengatakan bahwa aku dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jaham, maka Rasulullah menyebutkan aib keduanya untuk kemaslahatan si wanita. Kata Rasulullah, Muawiyah itu so'alub, ya dia nggak punya duit, kere. Adapun Abu Jaham dia suka mukul. Tapi nikahlah dengan Usama. Nah pada waktu itu antum juga ya menyebutkan kekurangan si ikhwan itu apa. Misalnya cacat, ya pencot orangnya, atau orangnya ya agak hitam, ya. Kemudian juga apa kekurangan wanita itu dari sisi jasad, fisik, ya. Nah seperti ini, ya antum berusaha untuk menyampaikan supaya kemudian ya mereka mengetahui kekurangan masing-masing, ya. Allahu a'lam. Ya, setelah kita angkat pertanyaan di line telepon, selanjutnya kita beralih kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Yang pertama dari
dari hamba Allah yang berada di Pondok Aren Tangerang ya. Ustaz, jika ingin poligami itu di KUA ada peraturan harus ada izin dari istri yang pertama. Dan apakah boleh menikah oleh wali hakim untuk istri yang kedua ini? Yang pertama, bahwa ya kalau wali masih ada, ya wali hakim itu kan nanti kalau sudah tidak ada wali sama sekali, ya. Maka kalau misalnya dia menikah dengan wali dan 2 saksi dengan mahar dan ijab kabul, semua syarat-syarat pernikahan itu sudah terpenuhi, tapi dia nggak lapor ke mana, ke penghulu misalnya, maka tetap sah. Sebab lapor ke penghulu itu sebatas administrasi penulisan, ya ditulis saja, ya bahwa si fulan pernah menikah begini dan begitu, ya. Tentu kalau kita lihat dari sisi kacamata agama bahwa itu bukan syarat sah pernikahan, tapi sebatas ya pelengkap saja. Maka kalau misalnya dia menikah ya dengan seorang wanita di hadapan walinya, dinikahkan oleh walinya, demikian pula 2 saksi, mahar, ijab kabul, ya semua persyaratan pernikahan ada, maka pada waktu itu sah, walaupun tidak ada izin daripada ya istri pertamanya itu, karena itu tidak syarat ya di dalam syariat kita, karena ini butuh kepada dalil untuk mengatakan sesuatu itu syarat atau tidak. Ya, itu ya bagi mereka misalnya yang mau menikah. Tapi kalau misalnya dia lapor ke penghulu itu lebih bagus lagi, supaya tidak terjadi tentunya nanti mudarat. Takut nanti si istri kemudian menuntut ke pengadilan, ya karena si suaminya menikah dengan tanpa izinnya. Ya sementara peraturan begini dan begitu, karena memang jelas juga peraturan seperti ini tidak sesuai dengan Islam. Ya, makanya apa yang terjadi, si suami dipenjara gara-gara itu, sehingga terjadi mudarat besar. Ini kita khawatirkan mudarat di belakang itu. Tapi kalau memang ternyata tidak ada mudarat, ya Allahu a'lam, silakan saja. Ya, selanjutnya masih di pesan singkat di 0819896543. Ustadz, saya seorang pelajar dan sekarang saat ini saya sedang pacaran. Orang tua tidak melarang, dan bagaimana nasihatnya supaya saya tidak terjatuh ke dalam zina? Akhi, ya orang tua tidak melarang, tapi Allah dan Rasulnya melarang. Ya pacaran itu termasuk zina, karena Rasulullah SAW bersabda bahwa zina mata itu dengan melihat, zina ya telinga dengan mendengar, zina hati dengan memikirkan. Ya atau apalagi antum berdua-duaan, ya biasanya yang namanya pacaran itu tidak lepas dari yang pertama berdua-duaan tanpa mahram. Dan Rasulullah mengatakan tidaklah 2 laki-laki dan wanita berdua-duaan kecuali yang ketiga setan. Ya, pacaran gak lepas dari pegang-pegangan. Pada Rasulullah mengatakan lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi, ya, daripada ia memegang wanita yang bukan mahramnya. Ya, lebih-lebih juga akan terjadi naudzubillah cumbu rayu dan yang lainnya, itu merupakan zina. Dan Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Ya, jangan kamu mendekati zina. Maka segala sesuatu yang mendekati zina itu diharamkan dalam Islam. Maka jauhi pacaran, akhi. Ya. Bila terkadang setan datang kepada engkau dan berkata, wah, nanti kalau dia nggak dipacari oleh kamu, perempuan itu bakal dipacari oleh laki-laki lain. Ya, nanti dia akan disambar sama laki-laki lain. Itu sering kali muncul, ya pemikiran-pemikiran seperti itu pada diri antum. Yakinlah bahwa ya takdir itu sudah Allah tuliskan. Istri kita siapa, Allah pun sudah tuliskan. Kalaupun engkau pacaran sama dia, kalau Allah tidak takdirkan ia jadi istrimu, tetap saja. Sehingga engkau mendapat 2 kerugian. Kerugian yang pertama, engkau mendapatkan dosa besar. Yang kedua, ternyata dia bukan istrimu dan tidak Allah takdirkan dia untuk jadi istrimu. Iya. Kalau toh memang ternyata dia istrimu di dalam Lauhul Mahfuz dan Allah memang takdirkan. Iya, bagaimanapun juga misalnya si wanita itu
dilamar oleh beribuan laki-laki, kalau Allah tidak takdirkan, tetap dia akan menjadi milikmu. Ya, yakinlah kepada takdir itu. Ya, kemudian juga bahwa kita harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada mencintai wanita yang kita cintai itu. Yang terkadang ya, cinta yang buta itu menyebabkan kita dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga kemudian membuat ya telinga dan mata kita ini buta dan bisu tuli. Ya. Berbagai macam nasihat terkadang disampaikan tidak mau didengar. Ya, dibacakan ayat-ayat Al-Quran juga, ya, ia merasa kesal atau yang lainnya karena dia sudah dikuasai oleh cinta dan hawa nafsu. Ya, sehingga akhirnya na'udzubillah, bila cintanya tersebut berubah bukan lagi cinta yang sifatnya ya fitrah, namun cinta yang sudah sampai terkadang kepada tatayyum, yang itu mempunyai makna nilai ibadah. Ya, dia lebih mencintai wanita itu lebih daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Maka cintailah Allah dan Rasulnya, kenalilah Allah dan Rasulnya. Ya, sering-sering antum duduk di majlis ta'lim, mendengarkan nasihat-nasihat. Yakinlah kalau memang wanita itu Allah takdirkan buat kamu, insya Allah akan bertemu suatu hari nanti. Kalau memang tidak ditakdirkan, ya tidak akan pernah bertemu walaupun kau pacaran 10 tahun lamanya. Itu pun juga sebuah dosa yang yang jelas ya dosanya, sebagaimana telah disebutkan dalam dalilnya tadi. Allahu a'lam. Iya, demikian untuk pertanyaan dari Dani ya, yang berada di Cilengsi. Dan selanjutnya masih di pesan singkat di 0819896543 menyambung pertanyaan mengenai harus adanya izin untuk poligami dari istri pertama yang di hadapan KUA, yaitu apakah sah nikahnya seorang di hadapan KUA menulis data biodatanya itu seorang laki-laki itu menulis dengan bujangan, tetapi pihak istri sudah tahu statusnya. Tujuannya supaya bisa menikah. Apakah boleh? Apa berdosakah ini? Dari Umuwati yang berada di Jakarta. Ini dusta. Iya, dan berdusta itu haram dan termasuk dosa besar. Ya, innal kadhib yufdi ila al-fujur. Ya, wa innal fujur yufdi ila an-nar. Wa innar rajul la yakdzib hatta yaktuba Allah yuktaba indallahi kadzdzaba. Dusta itu menjerumuskan kepada fujur, dan fujur itu menjerumuskan kepada neraka. Dan seseorang berbuat dusta sampai ditulis di sisi Allah ia sebagai tukang dusta. Maka ya, jangan berdusta. Tidak diperbolehkan dusta. Ya. Allahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.